Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Mari kita melanjutkan renungan singkat hari ini untuk mendahului doa pagi yang selalu kita adakan. Doanya sendiri dimulai jam 5.30 sampai jam 6 pagi. Dan renungan singkat ini akan diunggah setiap harinya sekitar pukul 5:15 menit. Jadi ada renungan singkat antara 10 sampai 15 menit. Dan program ini dapat saudara ikuti melalui gereja online. Di akun gereja online kami mengadakan doa pagi setiap hari. Dan hari-hari ini sesuai dengan apa yang kita rasakan bahwa seluruh dunia sedang menghadapi situasi khusus. Dalam situasi khusus ini Tuhan memberikan kepada saya supaya kita fokus untuk mendalami bergaul karib dengan Tuhan. Nah, bergaul karib dengan Tuhan itu tentu saja salah satu salurannya melalui doa. Nah, oleh karena itu hari ini judul renungan singkat kita adalah kerumitan bertemu Tuhan. Kerumitan bertemu Tuhan itu akan membawa kita untuk menyerap sebuah nilai bahwa nanti bertemu dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga dan luar biasa. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Dan khususnya hari-hari ini Tuhan, di mana kami seluruh dunia sedang menghadapi situasi khusus, kami merasa penting sekali untuk memahami bergaul karib dengan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami dekat dengan Tuhan, maka kami memperoleh kemenangan. Kalau hidup kami berkenan kepadamu Tuhan, maka Engkau melindungi, memimpin kami kepada keberhasilan-keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih, dan sekarang izinkanlah kami merenungkan kerumitan bertemu dengan Tuhan ini. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu sehingga firman-Mu sungguh menyadarkan kami bahwa kami merasa mujur hidup di perjanjian baru dapat bertemu dengan Tuhan, tidak serumit dalam zaman perjanjian lama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kerumitan bertemu Tuhan. Mari kita baca kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5 saya baca untuk saudara. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, sampai di situ saja pembacaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena renungan singkat kita dibatasi waktu. Saya memikirkan supaya saudara yang mengikuti Zoom dan Google Meet itu tidak menghabiskan banyak kuota, makanya kita adakan setengah jam saja. Dan renungan singkat ini masih tetap saudara dapat ikuti melalui akun gereja online. Saudara bisa klik di sana dan nanti beberapa seri resi yang diadakan itu akan tersimpan di sana, termasuk renungan kita hari ini. Nah, dalam kita merenungkan kerumitan bertemu dengan Tuhan itu, saya menyimpulkan bahwa untuk bertemu dengan Tuhan itu tidak mudah. Nanti akan kita renungkan kaitannya dengan korban, saudara-saudara sekalian. Tadi yang kita baca, rupanya sejak manusia pertama, Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habil, itu sudah terbiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, itu membawa korban, ya, sesuatu yang kita punya, yang kita serahkan kepada Tuhan. Yang namanya korban itu semacam itu. Yang namanya korban itu bukan sisa, saudara-saudara sekalian. Namanya pengorbanan itu pasti ada rasa rugi, ya. Katakanlah kalau sebuah benda atau uang atau apapun juga yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu kan sebetulnya lebih baik kalau
uang itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan, kan masih tetap milik dari orang yang bersangkutan. Jadi kalau mempersembahkan sesuatu itu merasa ini sebuah hal yang tidak mudah, seperti itu. Nah, Kain dan Habil juga mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya perbedaannya di sana tadi persembahannya Kain diterima. Persembahannya Habil diterima, tetapi persembahannya Kain tidak diterima. Makanya Kain menjadi muram mukanya seperti itu. Nah, sekarang mari kalau yang lebih penting kita memahami kronologi mengenai korban kepada Tuhan. Karena nanti ini kaitannya dengan doa. Ternyata di Perjanjian Lama itu orang kalau mau bertemu dengan Tuhan, dia harus menyucikan dirinya lebih dahulu dengan cara mempersembahkan korban. Karena kalau untuk berdoa kepada Tuhan, itu orang harus didapati kudus di hadapannya. Kalau itu bukan hanya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru pun juga begitu. Kalau orang tidak dikenan Tuhan, orang tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama, orang kalau jatuh dosa, maka untuk menebus dosanya itu orang harus mempersembahkan korban. Jadi kronologi pemahaman mengenai korban ini biasanya berupa kambing domba atau pun juga hewan yang lain, bisa lembu sapi. Yang paling kecil itu burung terkukur. Kalau ada seorang yang tidak punya apa-apa, tidak kaya gitu, ini nanti bisa dibaca di Imamat pasal 12 ayat 8. Nah, di sana itu dikatakan ada korban penghapus dosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita memahami tentang korban ini, maka orang untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu kalau dia punya dosa, padahal manusia itu tidak punya dosa. Manusia itu kecenderungan hatinya kepada kejahatan semata-mata. Bahkan kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, kalau secara perfect, secara sempurna, berpikir jahat saja sudah dosa. Berpikir tidak senonoh itu sudah dosa, saudara. Dan apalagi dosa-dosa yang kelihatan pada zaman sekarang, mencuri, berzina dan sebagainya itu. Maka kalau terjadi semacam itu di Perjanjian Lama, orang itu harus membawa hewan dibawa kepada imam di bait suci. Kemudian nanti yang akan mengolah korban ini adalah imam yang bersangkutan. Bukan orang yang bersangkutan. Ini harus keturunan Lewi, keturunan Harun, saudara-saudara sekalian. Jadi imam atau rohaniwan yang ada pada waktu itu akan mengajak orang tersebut untuk berdoa untuk korban penghapus dosa itu. Korban untuk penghapus dosa itu, nanti orang itu, saudara nanti bisa membacanya di kitab Imamat, orang itu akan diajak menumpangkan tangan pada kepala korban itu bersama-sama dengan imam. Ya mungkin kalau saya dapat menjelaskan kepada saudara dengan bahasa saya, mungkin di akhir doanya mereka akan berkata, kambing, katakanlah misalnya hewannya kambing, aku sekarang menanggungkan dosaku kepadamu yang akan dibunuh kamu sebagai korban penggantiku, kira-kira begitu. Baru nanti kambingnya disembelih, diolah sedemikian rupa. Di kitab Imamat dijelaskan bahwa kulitnya, seruannya, isi perutnya, dan seterusnya, kakinya itu nanti dibakar tersendiri, tetapi daging yang baik itu dibakar di mezbah sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Baru orang tersebut diampuni dosanya dan baru bisa berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi semakin kita pelajari sejarah tentang doa, sejarah tentang berhubungan dengan Tuhan ini, berhubungan dengan Tuhan itu rumit, tidak mudah. Coba kalau kita sekarang membayangkan sekarang ini, saudara-saudara sekalian kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru, kita betapa mudahnya berdoa itu. Tetapi karena terlalu mudah berdoa, lalu banyak orang jadi menganggap remeh doa, menyepelekan doa.
Saudara-saudara, makanya jangan heran kalau mungkin dalam kehidupan saudara dan saya yang tidak pernah punya pengalaman diberkati Tuhan karena hasil doa atau doanya dijawab oleh Tuhan, saudara-saudara juga mungkin masih tidak berdoa. Yang bisa menjawab saudara-saudara sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa menikmati waktu berdoa? Saudara, berdoa itu bukan hanya pada waktu bangun tidur, mau tidur, lalu setiap mau sarapan, makan siang, dan makan malam, jadi 5 kali berdoa, bukan itu saja. Tapi kalau yang namanya doa sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu ada waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan, di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan dan juga mendengarkan pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan, dan bahkan juga mendengarkan hal-hal yang lebih penting harus kita lakukan. Itu berhubungan dengan Tuhan, seharusnya semacam itu. Tetapi kalau saudara dan saya tentu saja, kalau belum sampai ke tahap itu, mari kita merenungkan. Saya ulangi sekali lagi, zaman dulu bertemu Tuhan itu rumit, saudara-saudara. Sekarang oleh karya Tuhan Yesus Kristus, kita begitu mudahnya berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Tidak sulit untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, tidak harus membawa korban yang minimal burung tekukur, saudara-saudara. Sekarang pengorbanan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan Tuhan Yesus Kristus menjadi imam besar agung kita. Nah, mari kita justru di situasi khusus semacam ini, kita banyak berdoa kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya di situasi khusus, di seluruh hidup kita orang beriman, semestinya doa menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Karena berdoa adalah menyembah Tuhan, bertemu Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Dan dari situlah segala keberhasilan diraih. Tuhan dipuji. Sampai di sini renungan singkat kita, saudara-saudara sekalian. Kita akan segera melanjutkannya dengan doa pagi bersama-sama melalui Zoom atau Google Meet yang sudah linknya dinyatakan di akun gereja online. Nah, mari kita melanjutkan dengan doa pagi kita. Tuhan Yesus dipuji. Terima kasih Tuhan berkati.